sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang sekali kita bertemu di tahun baru ini, di YouTube channel ini, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa yang selalu memberkati, menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh merasakan cinta dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga pada hari ini kami bisa memasuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami. Dan setiap orang yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam memasuki tahun yang baru ini. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 36 ini terdiri dari dua bagian. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima berbicara tentang orang fasik. Siapa dan bagaimana orang fasik itu? Sedangkan bagian yang kedua, mulai ayat yang ke-6 sampai selanjutnya, itu berbicara tentang Allah. Siapa dan bagaimana kasih setia Allah yang besar kepada manusia itu. Kita lihat dan kita baca di dalam teks ini, pemazmur yang adalah Daud sendiri mengatakan bahwa orang-orang fasik itu di dalam hatinya itu tersimpan dosa dan kejahatan. Mereka tidak mau mengakui Allah dan tidak takut kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Allah dan dia tidak tunduk kepada Allah. Kita lihat zaman sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak mau tunduk
tunduk kepada Allah. Ada banyak orang-orang yang tidak takut lagi kepada Allah. Mereka berbuat seenaknya, berbuat sesuka hatinya, tidak lagi menaruh hati dan imannya kepada Tuhan. Bahkan pemazmur di dalam ayat ini menegaskan kembali bahwa orang-orang fasik itu mulutnya ini penuh dengan tipu daya yang menjatuhkan orang, menyesatkan orang, menghakimi orang, dan membuat orang-orang itu jatuh tersesat. Karena memang mulut mereka itu penuh dengan tipu daya. Dan rencana orang fasik itu adalah rencana kejahatan. Mereka berkata tentang tipu daya dan mereka merencanakan kejahatan. Maka kita bisa mengerti bahwa buah dan hidup orang fasik menghasilkan kejahatan demi kejahatan, keburukan demi keburukan, sebab kelakuan dan hidup orang fasik bertentangan dengan firman Tuhan. Maka sadarlah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik ini tidak hanya ada pada zaman Alkitab, zaman dahulu. Tetapi orang fasik zaman sekarang ini ada banyak di mana-mana, ada berjamur di mana-mana. Maka jagalah dirimu, jangan tersesat oleh tipu daya orang fasik. Daud sendiri sudah merasakan bagaimana orang-orang fasik yang ada di sekitarnya, bagaimana mereka memperlakukan Daud. Mereka mengejek Daud, mereka menghinanya, mereka menjeratnya, agar Daud jatuh dan terpuruk dalam kehidupannya. Itulah yang dirasakan oleh Daud dalam hari-harinya. Ada banyak orang-orang fasik di sekitar dia yang menginginkan dia terjatuh dan terpuruk dalam hidupnya. Bahkan Daud sendiri mengalami bukan hanya secara pribadi, tetapi juga kepada orang-orang yang di sekitar dia. Daud menyadari bahwa orang fasik saat itu menjadi ancaman kepada orang-orang yang lemah. Karena mereka menindas, berbuat kejahatan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagi orang fasik tidak ada kasih, tidak ada damai, tidak ada kebaikan. Bagi mereka, semua adalah kejahatan dan ketidakadilan. Itulah sesungguhnya bahaya dari orang-orang fasik. Dan itulah yang membedakan antara orang fasik dengan sifat Allah yang maha baik. Jika orang fasik, hatinya, mulutnya, dan rencananya penuh dengan kejahatan, maka Allah sebaliknya. Allah penuh dengan kasih setia. Hati Allah penuh dengan kasih. Suara Allah penuh dengan kasih. Rancangan Allah kepada manusia penuh dengan kasih. Maka dalam firman ini kita melihat bagaimana pengakuan Daud. Kasihnya sampai langit dan setianya sampai awan. Artinya kasih Tuhan itu melimpah dan tidak terbatas. Kasih Allah melimpah-limpah kepada manusia ini
Dan kasih Allah itu tidak terbatas kepada siapapun. Allah memberikan kasih-Nya yang besar kepada manusia dan kepada segenap seluruh ciptaannya. Kalau kita ingat zaman sekarang ini, manusia mempraktikkan kasih yang berbeda-beda. Kasih yang sering dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini adalah kasih yang memandang rupa. Mereka mengasihi orang-orang besar, mengasihi orang-orang yang terpandang, tetapi tidak mengasihi orang-orang yang lemah di sekitar mereka. Banyak orang mengasihi dengan memandang rupa. Lalu yang kedua adalah mengasihi secara transaksional. Aku mengasihi supaya dapat imbalannya. Aku mengasihi kamu supaya suatu saat saya juga mendapatkan balasan dari kasih yang saya berikan kepada kamu. Itulah kasih yang sering dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga adalah kasih yang bersyarat. Dahulu sangat setia dan mengasihi pasangannya. Tetapi setelah pasangannya berubah, misalnya pasangannya tidak lagi cantik seperti saat masih muda dulu. Pasangannya tidak lagi punya uang banyak seperti yang dulu. Banyak orang yang kemudian tidak mengasihi dan tidak setia kepada pasangannya. Karena kasih yang dibangun manusia sering sekali bersyarat. Kasih dilakukan, tetapi ketika ada sesuatu kekurangan pasangan, maka kasih itu tidak lagi nyata dan sudah berubah. Itulah berbagai kasih yang sering dilakukan oleh manusia. Pertanyaan adalah untuk saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Kasih apakah yang kita lakukan selama ini kepada orang lain? Apakah mengasihi dengan memandang rupa? Atau kita mengasihi dengan cara transaksional? Atau mengasihi dengan bersyarat? Maka kalau kita ingat dan kita kembali kepada firman, kasih Allah tidak seperti itu. Kasih Allah itu melimpah dan tidak terbatas. Allah tidak memandang rupa. Allah mengasihi bukan dengan transaksional. Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kita ingat bahwa kita mendapatkan kasih Allah yang besar dari Tuhan, yang sesungguhnya manusia tidak layak menerima kasih itu. Itulah yang disebut dengan anugerah. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak layak menerima kasih dari Tuhan. Kita tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab kita adalah orang yang berdosa. Orang yang penuh dengan segala kejahatan. Tetapi karena begitu besar dan kasih Allah itu, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya saudara saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih setia Allah yang sudah dirancang Allah dan yang sudah diberikan Allah kepada dunia ini. Maka itu yang dirasakan, dialami oleh Daud. Betapa besarnya kasih dan pertolongan Allah dalam hidupnya. Dalam setiap kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya, dia sungguh merasakan bagaimana Allah tetap setia kepada janji dan kasih-Nya. Dan di dalam teks ini juga pemazmur berkata bahwa keadilan Allah seperti gunung-gunung Allah. Hukumnya bagaikan samudra raya yang hebat.
Gunung itu melambangkan keagungan, kebesaran, dan kekokohan. Sedangkan samudra itu melambangkan luas dan kedalaman. Layaknya seperti gunung dan samudra, keadilan dan hukum Allah itu kokoh, kekal, luas, dan tidak mungkin bisa dibelokkan oleh apapun. Itu berarti keadilan Allah berpihak bukan hanya kepada orang-orang yang tertentu saja, bukan kepada orang-orang yang besar, bukan pada orang-orang yang rupawan, tetapi pada semua orang keadilan Allah itu dinyatakan, termasuk kepada orang-orang yang lemah. Jika hukum di dunia ini berkata, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi hukum Allah, dia berpihak kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang lemah, yang tertindas dan yang teraniaya. Karena hukum dan keadilan Allah didasarkan pada kasih setia Allah. Kasih setia itu tidak membinasakan. Keadilan dan hukum Allah tidak membinasakan. Tetapi keadilan dan hukum Allah mendatangkan kehidupan. Di mana keadilan Allah dinyatakan, maka di sana kehidupan terjadi. Dalam teks ini kita melihat dan membaca dengan kasih setia Allah yang besar, maka manusia terpelihara di dalam naungan Allah. Seperti seekor induk ayam yang menjaga anak-anaknya di bawah sayapnya. Dari panasnya sinar matahari, dari dinginnya hujan, atau dari pemangsa-pemangsa yang lain. Maka di bawah kepak sayapnya, anak-anaknya terjaga dan terlindungi dengan baik. Maka demikianlah sesungguhnya kasih setia Allah itu, memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya. Dengan kasih setia Allah, manusia dikenyangkan, manusia dipuaskan dari segala kehausan yang mereka alami. Allah adalah sumber segala berkat kepada semua orang. Itulah janji, itulah berkat, itu adalah pemeliharaan di dalam kasih setia Allah. Kita dipuaskan secara kehidupan spiritualitas kita. Kita dipuaskan di dalam Allah, dikuatkan di dalam Allah. Itulah sebabnya pada ayat yang selanjutnya Daud bermohon kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan agar Allah melanjutkan kasih setianya dan keadilannya kepada orang-orang yang mengenal Dia. Kenapa Daud berkata seperti itu? Karena Daud sadar bahwa kasih setia Allah dan keadilan Allah itulah yang menjamin masa depan manusia. Selama Allah mengasihi manusia, maka selama itu amanlah hidup manusia dari segala hukuman dan dari segala ancaman orang-orang fasik. Ingat jugalah hari ini, selama Allah mengasihi kita, maka selama itu kita terpelihara di dalam hidup ini. Kita dipuaskan, kita akan dikenyangkan dalam segala berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan hari ini. Dunia ini bisa saja memperlakukan kita tidak adil. Dunia ini bisa saja merancangkan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat kepada kita, untuk menjatuhkan, untuk melukai,
bahkan untuk menghancurkan kita. Tetapi ingatlah satu hal, kita harus mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, yang sangat luas dan besar itu. Dialah yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Dia tidak memandang rupa, dia tidak melihat apa status dan latar belakang kita, tapi dia sungguh-sungguh mengasihi kita karena dia sangat mencintai kita. Itulah kasih di dalam Allah. Oleh sebab itu, walaupun hari esok tidak ada yang tahu, walaupun hari masa depan tidak ada yang tahu, tetapi kita harus mengingat kasih setia Tuhan. Maka kita akan terpelihara, kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan dalam segala berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.